Salam. Selamat berjumpa lagi dalam renungan BPD Jabatara. Renungan pada hari ini saya beri judul Makna Sebuah Nama. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan. Secara khusus kami ingin menyerahkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika orang tua memberi nama kepada anaknya, bukan hanya sekedar identitas belaka, tetapi di dalam nama itu terkandung sebuah harapan untuk masa depan si anak yang dikasihi. Contohnya, orang Jawa suka memberi nama anak laki-lakinya Bejo. Bejo itu artinya untung atau keberuntungan. Rupanya orang Barat juga suka memakai nama Bejo untuk anak-anaknya. Tapi tentunya dalam bahasa Inggris, yaitu Lucky atau Lucky. Dengan memberi nama Bejo, orang Jawa mengharapkan anaknya akan membawa keberuntungan atau menjadi anak yang beruntung. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria untuk menyampaikan berita tentang kehamilan Maria, malaikat Gabriel berpesan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nama bayi itu adalah Yesus. Mari kita bahas bersama makna dari nama ini. Yang pertama adalah arti nama Yesus. Yesus itu merupakan alih aksara dari bahasa Yunani Yesus. Bahasa Ibraninya Yehoshua atau Yosua. Artinya Yahweh menyelamatkan atau Allah menyelamatkan. Dengan menyebutkan nama Yesus, seakan-akan malaikat Gabriel membukakan sebuah rahasia besar kepada Maria. Malaikat itu berkata demikian, Tuhan akan menyelamatkan dunia dari kuasa dosa melalui bayi yang engkau kandung ini. Luar biasa. Saudara, dosa telah memisahkan kehidupan antara manusia dengan Allah. Manusia berjalan semakin jauh dari Allah dan semakin tersesat, tidak tahu jalan untuk kembali kepada Allah. Kuasa dosa itu begitu kuat mengikat kehidupan manusia, bujuk rayunya menggoda, membuat manusia semakin terlena dan mereka tidak sadar kalau perlahan-lahan mereka digiring menuju kepada kebinasaan. Firman Tuhan pada kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23 berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Allah tahu keadaan manusia yang lemah dan tidak mampu untuk keluar dari jerat dosa. Oleh sebab itu Allah memprakarsai penyelamatan manusia
dengan mengirim anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari belenggu kuasa dosa. Yang kedua, Yesus adalah juru selamat dunia. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata atau berbicara secara langsung perihal dirinya. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini dapat diartikan sebagai undangan, himbauan, tetapi sekaligus merupakan peringatan atau bahkan ultimatum. Hanya ada dua pilihan, menerima atau menolak uluran tangan kasih Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa akulah jalan yang akan mengantar kamu pada kebenaran dan kehidupan. Akulah yang akan memelihara kamu selama hidup di dalam dunia ini dan menyediakan kehidupan yang kekal untuk kamu yang percaya. Berikutnya ayat ini menjelaskan bahwa akulah atau Yesus adalah satu-satunya pengantara yang dapat membawa manusia kepada Allah. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah juru selamat yang akan melepaskan manusia dari kuasa dosa dan memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia ketika manusia nanti kembali ke alam yang baka. Yang ketiga, hanya ada satu juru selamat. Ada sebuah pepatah yang sangat populer, yaitu banyak jalan menuju Roma. Pepatah ini dapat dimaknai banyak pilihan dalam hidup ini. Banyak orang yang suka dengan pepatah ini, tetapi rupanya Rasul Petrus tidak setuju dengan pepatah ini. Dengan tegas dia berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Petrus mengucapkan kata-kata ini, dia sedang berada di hadapan para imam dan ahli Taurat. Pada waktu itu keselamatan Rasul Petrus sangat terancam. Dia berada di bawah tekanan para pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Tetapi Rasul Petrus dengan berani menyatakan keyakinan imannya. Di hadapan orang banyak itu dengan tegas dia berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia. Yesus adalah sebuah nama yang berdampak luar biasa terhadap kehidupan manusia. Yesus adalah satu-satunya
Juru Selamat. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan menambah keyakinan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita daripada dosa dan yang menjanjikan kehidupan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami memiliki Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang menjadi Juru Selamat yang telah menebus kami dari kuasa dosa dan melepaskan kami, membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Biarlah hari demi hari iman kami semakin kuat, kami semakin meyakini bahwa satu-satunya Juru Selamat hanyalah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.